Gunung Sindoro merupakan gunung yang paling aktif di Jawa Tengah selain Gunung Merapi, tepatnya berada di Kabupaten Wonosobo dan Temanggung. Gunung Sindoro ini memiliki ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut yang berhadapan langsung dengan Gunung Sumbing. Selain itu, Gunung Sindoro termasuk dalam julukan Triple S yang sangat masyhur di kalangan pendaki. Dan yang menjadi bagian dari Triple S ini yaitu Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Slamet. Untuk mendaki Gunung Sindoro ini bisa melalui 6 jalur pendakian, yaitu jalur Alang-Alang Sewu, jalur Ndoro Arum, jalur Sigedang, jalur Bansari, jalur Bedakah, dan jalur yang paling terkenal dan favorit yaitu jalur Gledung. Kali ini kita akan melakukan pendakian Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu yang terkenal dengan keindahan sunrise-nya dan masih banyaknya bagas atau babi hutan di jalur pendakiannya. Bagaimana keseruan pendakian kali ini? Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Kang Anggit. Kali ini aku akan melakukan pendakian ke Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu yang terletak di Kabupaten Wonosobo. Perjalanan awal dimulai dari kota Purwokerto menuju Wonosobo dengan waktu perjalanan kurang lebih 3 jam perjalanan. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kang Anggit. Oke teman-teman, jadi kali ini aku lagi ada di base camp Alang-Alang Sewu ya, yaitu Gunung Sindoro. Dan kali ini aku bakalan mendaki Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu ini nih, tepatnya di Desa Anggrung Gondok, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Gak jauh dari base camp Gledung ya, kurang lebih sekitar 1 atau 2 km lah. Oke, jadi kali ini aku ditemani sama Kang Bayu ini sebagai kameramen, sama Kang Wahyu. Ini formasi kayak waktu ke Gunung Bismo. Oke, langsung aja ya, kita mau registrasi dulu ke sana. Oke, kasih. Ini TC mas, ini TC standar ini. Nanti katanya gitu. Oke, boleh. Seperti biasa, sebelum memulai pendakian, kita diwajibkan registrasi terlebih dahulu dan mengisi data pribadi, serta menceklis alat dan logistik yang akan dibawa saat pendakian. Sebelum nantinya, kita akan di-briefing terlebih dahulu mengenai gambaran trek yang ada di jalur Alang-Alang Sewu ini. Sebelumnya di base camp ya, di base camp sampai ke vegetasi itu kalau untuk jalan kaki sekitar 1 jam, 1 jam setengah ya, bisa juga 2 jam. Kita di sini ada transportasi, yaitu untuk ojek juga ada. Dari vegetasi sampai pos 1 itu masih 15 menit ya, masih landai lah itu, masih cepat. Terus dari pos 1 sampai pos 2 ini sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Sebelum pos 2 itu ada patok 7 itu mata air. Mata air ya, kalian bisa isi ulang di sini di patok 7 samping jalur yang pakai keran itu. Di pos 2 ini area camp, kalian bisa untuk istirahat dulu. Mungkin kalau kalian kemalaman bisa camp di sini juga bisa ya. Itu juga luas juga yang area. Dari pos 2 sampai pos 3 itu sekitar 1 jam, 1 jam setengah juga. Batas untuk mendirikan tenda itu di pos 3, nggak boleh lebih dari pos 3 itu. Kita menyediakan area camp cuma 2, di pos 2 sama pos 3 ya. Selanjutnya nggak ada area camp lagi ya. Usahakan kalau camp di sini di pos 3 yang tadi teman saya bilang, sampah ataupun nesting atau logistik tolong dirapikan ya. Logistiknya juga tolong dirapikan lagi. Kita punya ada celeng ya, variasi babi sama Sindoro lagi aktif. Kita punya kan gas beracun itu usahakan bawa masker ataupun batu ya. Itu peringan ya. Terus besok turun dari puncak usahakan jangan lari-larian ya. Oke, yang insiden kecelakaan itu pas turun ya. Soalnya trek puncak itu batu. Takutnya kalian salah pijakan nanti kepleset. Oke. Kalau jalan kaki kan kepleset paling ya. Aduh, ya bilang sakit kan ya. Sampai pos 4 ini semuanya sudah curam.
Terus besok turun dari pos 3 usahakan jangan terlalu sore, maksimal juga itu jam 3 sore kita mulai itu dari pos 3. Oke? Siap. Di sini ada di atas ada sinyal, usahakan otomatis jangan dinyalakan lah HP ya sinyalnya ya. Oh iya, Kalau petir gitu ya, ya. takutnya ada petir apa, tapi Soalnya kalau kondisi-kondisi. nah benar, di sini kita nomor basecamp sini ada 2, dijajal aja. Terus kalian kalau dapat keperluan senjata ini bila mana kalian membutuhkan kita semacam ada evakuasi atau apa, minta pertolongan kita, bolehlah kita hubungi kita di sini ya. Sini juga bawah belakangnya ada estimasinya juga dan melarang juga. Oke, jadi sekarang kita udah registrasi ya. Tadi kita bayar 30.000 per orang. Sama parkir sepeda motor 10.000. Terus ini kita udah beli tiket ojek 25.000 buat sampai kurang lebih di pos 1. Oke. Langsung aja kita mau naik ojek. Yes. Bye. Siap? Mantap. Belum, let's go. Untuk menyingkat waktu, kali ini kita menaiki ojek untuk sampai di batas vegetasi sebelum pos 1. Lumayan makas waktu banget loh, yang harusnya kalau jalan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Tapi kalau menaiki ojek cuma 10 menit. Gimana, Bay? Wah, mantap sekali itu sih. Habis naik roller coaster? Asik. Gimana? Oh. Liar. Oke, alhamdulillah kita udah di batas vegetasi ya. Tadi kita baru naik ojek dan ojeknya mantap banget. Kurang lebih kesini tuh 10 menit ya. Sekarang jam 13.56. Mungkin nanti kita jam 2 pas kita bakal mulai trek ke pos 1. Ini tuh baru sampai di batas vegetasi ya, bukan pos 1. Oke. Jadi kita mau berdoa dulu, habis itu kita lanjut naik ke atas. Gas. Oke, sebelum kita mulai pendakian, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Sindorovi alang-alang sewu. Gas. Pendakian awal menuju pos 1, kita langsung memasuki area hutan dengan kondisi trek tanah yang mulai sedikit menanjak, yang dikelilingi rumputan dan pohon besar. Patok 2, Itu bebas. alam itu luas, alam itu bebas, tapi jangan buat alam menjadi puas. Nanti kita bakalan melewati kurang lebih ada berapa? Berapa patok? 20. Kurang lebih 20. Coba nanti kita ke atas benar 20 atau enggak. Ayo lanjut lagi ke pos 1. Oke, alhamdulillah kita sampai di pos 1 ya. Perjalanan dari batas vegetasi tadi dari ojekan sampai ke pos 1 ini 20 menit ya. Sekarang jam 2:20. Buat estimasi sampai ke pos 2 dari pos 1 ini itu 1 sampai 1,5 jam. Oke, di sini kita mau istirahat sebentar. Habis itu kita mau lanjut lagi ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju pos 2, kita akan melewati trek tanah yang dibuat seperti tangga dan jalur mulai tertutup sinar matahari karena rindangnya pepohonan sekitar. Patok 4, datang dan pergilah dengan cerita yang baru. Iya. Dengan siapa yang baru, Bay? Iya, dengan
doinya. Ya aduh. Kerupuk. Iya. Sampai di patok 7 mata air 2 bidadari. Ini kita isi ulang air dulu di sini. Nanti buat persediaan di atas ya, Bay. Yo, betul sekali. Ya, bisa. Hanya bening banget, Bay. Coba minum, Bay. Gimana? Seger pol, bro. Isi lagi aja, Bay. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di persimpangan ya, yaitu namanya persimpangan Gopitan. Persimpangan ini tuh persimpangan antara ke jalur pendakiannya itu ke sana, ke pos 2. Terus kalau ke sana itu ke arah mata air. Kurang lebih untuk sampai ke sungai mata airnya itu 100 meter teman-teman. Jadi di jalur Alang-Alang Sewu ini itu ada 2 mata air ya, yaitu di patok 7 tadi sama di persimpangan ini ke sana 100 meter. Oke, habis ini kita lanjut lagi ke pos 2. Gas. Sampai di pos 2 Gunung Sindoro, Lembah Katresnan. Kurang lebih 2062 mdpl. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di pos 2 ya. Dan perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu 1 jam kurang 1 menit ya. Soalnya tadi kita tuh dari pos 1 jam 2 lebih 23. Dan sekarang kita sampai di pos 2 jam 3 lebih 22. Berarti 1 jam kurang 1 menit. Dan trek dari pos 1 ke pos 2 ini lumayan nanjak ya, dengan trek tanah tapi kayak dibikin tangga gitu. Tapi overall treknya nggak bikin pegel sih. Biasanya kan kalau trek yang tangga gitu bikin pegel ya, tapi kalau ini enggak sih, justru malah membantu. Apalagi kalau di musim kemarau kayak gini, kalau nggak ada tangga-tangga kayak gitu malah licin teman-teman. Terus juga tadi tangganya itu agak begitu jauh ya, jadi ya nggak bikin pegel lah. Oke, jadi di pos 2 ini kita mau istirahat sebentar. Setelah itu kita lanjut ke pos 3. Jam 3 lebih 39 kita mau lanjut lagi ke pos 3. Gas. Dari pos 2 menuju pos 3, kita akan melewati tanjakan Pasidi atau penyesalan diri. Sesuai namanya, trek di sini cukup menguras tenaga. Sampai di patok 13. Ini kata-katanya nih. Kobarkan semangatmu, siapkan mentalmu, kumpulkan tenagamu, bulatkan tekadmu. Anda akan melewati tanjakan Pasidi. Oke, jadi setelah ini kita bakalan melewati tanjakan Pasidi. Penyesalan diri kalau nggak salah namanya. Gimana, Bay? Aman, Bay? Aman. Gimana? Oh, Aman sih. yuk.
Kali ini kita berada di tanjakan Pasidi yang cukup terjal dan jalur di sini mulai terbuka, yang berarti sebentar lagi kita akan sampai di pos 3 dan nantinya kita akan camp di pos 3 ini. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 3 ya, yaitu Sunrise Hunter. Ketinggian di sini itu 2370 meter di atas permukaan laut. Dan perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu 1 jam kurang 3 menit. Soalnya sekarang itu jam 16.36. Tadi itu kita berangkat jam 15.39. Dan trek dari pos 2 ke pos 3 itu mantap. Terutama trek tanjakan Pasidi ya, yang penyesalan diri. Wah, mantap banget itu. Oke, jadi sekarang karena kondisinya kabut udah cukup tebal, kita cepet-cepet buat bikin tenda ya. Yuk, langsung aja. Oke, jadi sekarang jam 5:39 ya. 40 ding barusan nih. Terus tuh logistiknya kita dicantelin di atas pohon. Dicantelin atau di sini? Gantung. Iya, dikantungin. Soalnya di sini tuh masih banyak banget celeng. Tadi juga celeng atau babi ya, babi hutan. Karena tadi juga kita waktu sampai di sini tuh udah langsung disambut celeng di sana tuh. Jadi kita antisipasi logistik sama sampah nanti bakalan ditandelin di sana. Tapi sebagian kita yang mau dimakan udah disiapin di sini. Ini kita juga barusan bikin kopi. Nanti ditandelin juga di sana. Kata-kata hari ini, Kang. Kata-kata hari ini, Yoi. kita punya keinginan, tapi semesta punya kenyataan. BTW itu kata-kata dari patok nomor 11 ya, Bay? Yoi, betul sekali. Kata-katanya bagus banget buat para sad boy. Ya, sing sabar ya, Lur, oke? Ngopi lagi, guys. Oke, teman-teman, sekarang jam 6:28 ya. Barusan kita sholat maghrib. Terus juga udah ngopi ya tadi sore sebelum petang ya, pas lagi senja kita ngopi. Terus kali ini kita bakalan makan nih, soalnya kita udah lapar ya. Cuma kayaknya kita nggak masak sih, soalnya kita udah prepare dari bawah. Ini kita bawa kentang, bibit kentang. Terus kita udah bawa kupat, sama kita tadi beli chicken. Kita mau makan ini aja, soalnya kalau masak-masak kayaknya ribet ya, terus juga terlalu lama. Lagian juga di sini kan banyak banget babi atau celeng, agak beresiko sih kalau misalkan malam-malam ini kita masak terus bikin bau-bauan yang nanti bisa jadi mendekat lah babi sama celengnya. Jadi kita enggak lah, mungkin besok kita bakal masak, soalnya kita udah bawa yang bisa dimasak buat besok. Oke, langsung aja ya, karena kita udah lapar nih. Kang Bayu kameramen juga dari tadi udah kencot guys, kencot. Oke lah, langsung aja kita makan, gas. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah selesai makan ya. Terus juga udah ngopi. Sekarang udah malam juga, jam berapa? 20.41. Jadi kali ini kita bakalan tidur ya. Lagian juga udah capek juga. Biar besok pagi kita bisa bangun pagi. Rencana kita bakalan summit jam 3. Ini juga Kang Bayu sama Kang Bayu udah mulai tidur. Semoga tidur nyenyak ya. Terus juga nggak
nggak ada apa-apa lah. Ini celeng-celengnya, bayi-babinya nggak jahil. Oke, selamat tidur. Semoga nyenyak. Dadah. Hai, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah sekarang kita mau summit ya, buat sampai ke puncak Gunung Sindoro. Dan kondisi pagi ini barusan mulai kabut nih teman-teman. Tapi tadi sih waktu kita bangun sekitar jam 2:30 itu kebuka dan terang banget. Bintangnya juga kelihatan, bawahnya juga kelihatan. Dan sekarang jam 3:24, agak molor dikit lah ya, nggak apa-apa. Karena dari rencana itu jam 3. Cuma karena tadi malam itu nggak bisa tidur ya, karena kondisi yang sangat mencekam. Soalnya ada gangguan dari babi hutan. Terus juga ada beberapa tenda yang disobek sama babi hutannya. Kurang lebih ada 1 atau 2 lah. Tapi alhamdulillah kita sih aman ya. Cuma tetap was-was sih, soalnya agak ngeri juga ya ketemu babi hutan di alamnya. Oke, jadi sekarang langsung aja ya, kita mau summit ke atas. Semoga kita dapat sunrise. Cuacanya di atas bagus. Oke, yuk langsung aja lah ya, guys. Bye. Sindoro Vialang Lang Sewu, gas. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 mulai menanjak dengan kemiringan yang lumayan terjal dan cukup menguras tenaga. Apalagi kali ini kita trekking di waktu masih gelap, jadi sangat menguras mental dan tenaga kita. Trek di sini didominasi tanah dan sedikit bebatuan. Kondisi semakin ke atas juga semakin terbuka yang hanya ditumbuhi pohon-pohon kecil. Alhamdulillah sampai juga di pos 4 Gunung Sindoro, ketinggian 2850 meter di atas permukaan laut. Sekarang jam 4:12. Ya, berarti perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini itu 48 menit ya teman-teman. Lumayan cepet sih. Terus treknya itu tadi sebelum pos 4 atau di atasnya pos 3, treknya cukup terjal, tapi masih ada tangga-tangga yang dibuat dari kayu gitu, jadi enak lah ya buat naik. Tapi nggak tahu sih nanti buat turun pegel apa enggak. Oke, di sini kita mau istirahat sebentar, habis itu kita lanjut lagi ke atas. Semoga dapat sunrise. Kondisi kali ini kabutnya udah agak berkurang ya, semoga sunrise sih keluar nih. Oke, istirahat dulu ya. Dari pos 4, kita akan melanjutkan perjalanan menuju puncak Sindoro dengan medan yang terjal dan didominasi bebatuan, serta akan melewati hutan mati atau kayu kering dari efek belerang dari kawah Gunung Sindoro. Selain itu, bau belerang juga mulai tercium cukup pekat, jadi disarankan memakai buff atau masker. Teritorialmu. Apa? Kata-katanya Jadilah satria sejati. tanpa meninggalkan teritorialmu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masih di pertengahan ya, antara pos 4 ke puncak. Dan kondisi pagi ini alhamdulillah dapat kabut ya. Padahal ini jam 5:30 ya. Harusnya ini pas buat sunrise nih teman-teman. Cuma ini kabutnya tebel banget. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin belum rezekinya kita buat dapat sunrise di Gunung Sindoro. Mungkin next time bisa kesini lagi atau lewat jalur yang lain. Semoga bisa dapat sunrise yang indah. Oke, di sini kita mau istirahat sebentar. Terus nanti lanjut lagi ke puncak. Oke.
Kondisi sekarang sudah mulai terang, tapi kabut yang menyelimuti Gunung Sindoro ini semakin ke atas semakin pekat, jadi jarak pandangnya juga semakin menipis. Di kondisi yang seperti ini, mental dan fisik kita benar-benar diuji. Jadi kita harus tetap tenang dan positive thinking. Selain itu, kita juga harus mengurangi istirahat yang lama karena bisa menimbulkan kedinginan dan hipotermia. Gimana, Bay? Akhirnya sampai di puncak Sindoro. Iya, mantap sih. Baru kali ini ya naik di 3000-an. Kemarin kan terakhir dari perahu sama dari Bismo ya. Bismo, Gimana perasaannya? sangat senang sekali bisa nyampe puncak 3000 Sindoro. Triple S yang satu ya. Ya, Next ke Sumbing sama Selamat. Oke. Nanti kalau udah Sindoro Selamat sama Sumbing berarti udah S3 ya. iya. Sarjana 3. Kalau Kang Wahyu sih udah pernah dulu sama aku sekitar berapa ya? 8 tahun yang lalu apa ya? Ya sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu ke sini. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di puncak Sindoro ya. Dengan ketinggian 3103 mdpl. Sekarang itu jam 6.35. Berarti perjalanan dari pos 4 ke sini puncak itu 1 jam 13 menit ya. Kita jalan santai sih. Terus kondisi kali ini full kabut, bener-bener pekat mati kabutnya. Terus juga ini aku pakai masker karena bau belerangnya nyengat banget ya, bener-bener nyengat. Tadi juga barusan sampai di sini tuh batuk-batuk, jadi nggak mau ngambil resiko sih, mending pakai masker aja. Terus akhirnya ya aku kesini lagi ke sekian kalinya. Biasanya sih aku terakhir lewat Kledung ya. Ini kita coba lewat jalur yang lain yaitu Alang-Alang Sewu. Dan terakhir itu aku naik tahun 2018, sekitar 5 tahun yang lalu. Kalau dulu sih sama Kang Wahyu tahun 2017 atau 2016 lah, lupa. Lewat jalur Kledung juga. Oke lah ya. Jadi Sindoro ini emang salah satu gunung yang paling berkesan lah buat aku, karena Sindoro ini itu jalur atau gunung yang pertama kali aku daki itu di zaman SMA. Terus juga waktu itu pernah Sweet 17, waduh, di sini dan disambut dengan apa, challenge atau body. Tapi senang kita aku kesini lagi dengan cuaca yang nggak bagus sih, tapi nggak apa-apa lah, tetap Sindoro mantap. Oke, di sini kita mau istirahat sebentar, mungkin nggak lama sih kayaknya. Oke. Setelah menikmati puncak Gunung Sindoro dan kondisi kabut juga tetap pekat, jadi kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan turun menuju tempat camp pos 3. Kita nggak berani memaksakan diri untuk menikmati puncak Gunung Sindoro yang cukup lama, karena kondisi yang semakin lama semakin dingin.
Untuk perjalanan turun dari puncak, kita tidak disarankan untuk lari karena trek bebatuan yang terjal, jadi sangat beresiko tergelincir. Dan ini juga sudah diingatkan sama petugas base camp saat briefing kemarin. Pos 4. Sebenarnya di bawah pos 4 kita menemukan spot yang keren untuk foto dan video dengan view Gunung Sumbing di belakangnya. Tapi karena kabut, jadi view-nya menjadi tembok. Jadi di sini kita banyakin untuk istirahat. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai lagi di pos 3 ya. Ini tempat camp kita. Dan perjalanan dari puncak ke pos 3 ini tuh sekitar 2 jam lebih lah. Soalnya itu tadi kita berangkat dari pulangnya itu dari puncak jam 7 lebih, terus sekarang jam 9.32. Berarti 2 jam lebih. Hampir 2 jam setengah lah. Oke, sekarang kita mau istirahat sebentar sama mau bikin masakan ya, mau masak. Ini mau makan siang atau sarapan ya? Sarapan dan makan siang lah, dua-duanya. Oke, gas langsung aja. Untuk mengisi perut setelah dari puncak, kali ini kita akan memasak bakwan dan sarden telur. Selain itu, kita juga mau membuat yang seger-seger, yaitu sop buah. Ini kita baru memasak ya, soalnya tadi malam kita nggak memasak karena sudah membawa bekal dari bawah. Oke teman-teman, akhirnya kita masaknya udah selesai ya. Ini ada sarden sama telur orak-arik. Terus ini kita pakai kupat ya, bawa dari rumah. Terus ini orak-arik bakwan. Gak ada ini baru ada nih di gunung, namanya orak-arik bakwan. Karena sebenarnya nggak jadi bentuknya aja sih jadi orak-arik. Terus ini sop buah. Nih. Kapan lagi ya kan nih gunung, makanya minumnya sop buah. Oke, kita langsung aja ya mau makan nih. Udah lapar banget soalnya.
Oke teman-teman, akhirnya kita udah selesai packing ya. Dan sekarang kita bakalan turun ke base camp ya. Terus tadi kita udah selesai makan, terus juga udah selesai masak, udah selesai juga dari puncak. Walaupun tadi itu cuma dapat kabut ya di puncak, tapi gak apa-apa. Semoga next time kita bisa kesini lagi ya. Oke, kali ini kita bakal lanjut ke base camp. Yuk, gas. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 2 lagi ini. Nah, pos 2. Dan perjalanan dari pos 3 sampai pos 2 itu buat turun sekitar 30 menit ya. Jadi emang nggak begitu jauh sih kalau turun. Terus buat trek, karena trek itu tadi banyak yang tangga, jadi buat turun itu lebih pegel sih lututnya. Tapi kalau buat naik lebih enak. Cuma kalau trek yang nggak pakai tangga gitu, nggak enaknya itu di licin karena musim kemarau ini. Oke, di sini kita mau istirahat sebentar ya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di pos 1 lagi ya. Dan perjalanan dari pos 2 ke pos 1 itu sekitar 1 jam kurang sih. Soalnya tadi kita berhenti di mata air patok 7 buat istirahat sama sholat duhur. Oke, jadi mungkin di sini kita bakalan istirahat sebentar terus lanjut ke vegetasi. Batas vegetasi. Terus nanti di sana kita bakal naik ojek lagi lah ya. Biar cepat selesai sampai di base camp. Oke. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di batas vegetasi ya, itu di belakang tuh. Itu ojeknya juga udah siap ya buat bawa kita ke base camp. Terus perjalanan dari pos 1 ke batas vegetasi ini itu sekitar 10 menit ya. Jadi emang nggak begitu jauh sih. Terus ini kita bakal lanjut ke base camp naik ojek. Oke, kita bakal teleport aja lah ya, karena naik motor ini agak ngeri-ngeri sedap. Oke, gas. Oke, alhamdulillah sekarang saya udah sampai di base camp Alang-Alang Sewu lagi ya, atau base camp Pajero. Dan sampainya saya di base camp ini menjadi akhir perjalanan kita di Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, dadah.